sebuah mobil yang eksklusif, cuman ada 87 unit di dunia, dan ini khusus dibuat untuk Indonesia, tepatnya di ajang G20 yang kemarin dilangsungkan di Bali. Inilah dia Genesis G80. Jadi Genesis ini dari awalnya memang dirancang sebagai mobil yang menawarkan kemewahan ala Korea ya. Kita bisa lihat nih tampangnya tuh klimis banget sih. Mulai dari grillnya nih, waduh. Ini nuansa kemewahannya tuh berasa banget mahal. Dan karena ini mobil listrik jadi nggak ada bolongan-bolongannya. Sini ada kamera dan ini kayaknya sensor nih ya, makanya ada kayak kaca kayak gitu. Udah gitu buat ngecasnya ini ada di bagian sini. Nah ada dua ini yang buat fast charging juga buat yang standar. Dan yang paling bikin mobil ini mengintimidasi itu adalah nih, aduh logo Genesis itu keren banget sih, ini beneran kelihatan mewah banget, ada sayapnya juga kayak gitu. Tampilan depannya tuh bikin orang pasti langsung ngelirik mobil ini lah, apalagi kan ini masih jarang ya di jalanan. Ini mobil keren banget gitu ya, warna hitamnya, terus kita lihat nih lampunya juga ada dua garis, dia dibikin bertingkat kayak gitu ya. Terus di sini udah ada proyektor, ini juga buat LED-nya dibikin dua garis, ini kalau nyala keren banget gitu ya. Di bagian sampingnya juga ini sebenarnya nggak monoton seperti kayak sedan-sedan mewah lainnya. Dan ini yang versi short wheelbase-nya. Jadi perbedaannya itu ada di bagian pilarnya. Kalau yang long wheelbase itu ini lebih lebar. Bedanya sekitar 20 sentian ya. Dan ini mobil panjangnya udah lebih dari 5 meter cuy. Yang shortnya aja, apalagi yang long wheelbase. Peleknya juga, lihat. Dia pakai pelek 19 inci. Terus bannya ini Michelin. Udah gitu, kaliper remnya tuh, wah gile. Berasa mahal banget. Ada tulisannya juga sini Genesis. Sadis, ya kan? Terus tarikan dari sini, ini dibikin sama bagian sini, dan ini juga bisa nyala kalau misalnya lampu sennya aktif ya. Nah di bagian belakangnya, yang bikin eksklusif pastinya Genesis dan juga itu ada emblem G80 ya, menandakan seri dari mobil ini. Lampunya juga masih selaras dari bagian depan, samping, dan belakang. Ini ada dua tarikan garis yang cakep banget lihatnya. Terus ini ada kamera dan di atasnya ada tombol untuk buka bagasinya. Walaupun ini sebuah sedan yang panjang, tapi sebenarnya bagasinya bisa dibilang ini nggak terlalu gede ya. Walaupun isinya bisa banyak nih, ada buat tas golf, dua tas, ada ember sekalipun ya. Cuman untuk sebuah sedan ini sebenarnya masih agak kurang besar karena di bagian sananya tuh ada motor listrik. Jadi dia memangkas space bagasinya ya. Tapi ya it's okay lah. Nah di balik kap mesin ya, kalau misalnya mobil biasa itu ada mesin, ini pastinya nggak ada ya. Jadi diganti sama sebuah motor listrik yang ini futuristis banget. Ini jadi kayak robot gitu, kayak body robot ya. Dan ini kabel-kabelnya semua, orange-nya semua kelihatan, dan ini padat banget. Jadi padahal kalau misalnya kita lihat ini kap mesinnya dia cukup besar juga gitu ya. Nah dia pakai baterai itu 87,2 kWh. Ini bisa dipakai jalan sampai sekitar 500 km nih. Nah tenaganya sendiri tuh di atas 300 horsepower dan torsinya 700 Newton meter. Gila. Dan sekarang kita bakal ngerasain apa yang dirasain bapak-bapak VIP itu di KTT G20 ketika dia pakai mobil eksklusif ini. Senyaman apa sih? Aduh. Agak di luar ekspektasi gua. Jadi ini posisi duduk gua ya. Dan ternyata sempit. Apa karena ini short wheelbase ya? Jadi ini ngepas banget. Harus dimajuin lagi. Majuinnya tapi di sini nggak bisa nih. Kalau yang sebelah situ, dia tinggal dipakai tombol yang ada di samping. Nah, tapi biasanya kalau bos-bos kan nggak bakal di sebelah kanan ya kan? Di sebelah kiri. Kita cobain. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini agak lumayan luas lah. Kaki masih bisa selonjoran. Dan memang untuk joknya, posisi duduknya ini enak banget, nyaman banget, mantep lah. Cuman memang untuk space yang versi short wheelbase ini menurut gue masih agak kurang. Coba kita majuin ya. Sampai pentok. Oke, mentoknya segini. Nah, tetap sih
masih agak kurang. Makanya kalau yang wheelbase nambah sekitar yang long wheelbase tuh nambah sekitar 20 cm harusnya bisa lebih lega lah ya. Tapi memang untuk posisi duduknya ini beneran enak. Walaupun ini lantai gue ngerasa agak tinggi, mungkin karena di bawah itu ada baterai, jadi posisi duduknya tuh di sininya masih kurang ketopang dengan baik lah. Tetap berasa sempit tapi ya, sayang banget untuk mobil semewah ini. Harusnya ekspektasi gue tuh kita bisa dapat ruang kabin yang benar-benar kayak lounge lah gitu. Ada apa aja di sini, ada layar, dan ini juga bisa dioperasikan dari konsol tengahnya yang besar banget. Wih, nah ini nih mobil mewah begini nih. Jadi kita nggak perlu nyuruh-nyuruh driver untuk pindah-pindah ngoperasiin si head unit atau juga layar sini, cukup di sini. Ini ada knopnya juga, dan ini cukup lengkap ya, bahkan untuk mengunci, terus ini buat di home, menu, volume, dan lain-lain semua bisa diakses di sini. Di bagian dalamnya ada buat ngecas, ada USB, dan juga ini buat jack 3,5 mm ya, buat pakai headset. Oke. Nah, enak sih kalau kayak gini, cuman ya aduh, ini gue kurang suka dengan space-nya yang kurang lega ini. Harusnya bisa lebih mantep. Ruang kepala aman, untuk tinggi gue 178. Oke, ini ada apa nih? Ini kayaknya sensor atau gantungan. Gantungan baju kayaknya nih. Ya itulah kali ya. Coba kita di depan, saya enak apa ya. Nah, ini bagian depannya. Oke, ya bener sih. Jadi lantai itu memang berasa lebih tinggi ya. Padahal ini posisi duduk gue ada yang paling rendah. Kita coba majuin. Pastinya udah elektrik. Oke. Wow, langsung disambut sama grillnya, terus ada logo Genesis di situ. Yang pengen gue omongin adalah justru malah berasa lebih mewah, lebih mahal itu di bagian depan gitu ya. Mulai dari setirnya, terus ini gaya setirnya tuh gaya-gaya mobil-mobil Hyundai yang kekinian ya. Dia ada palangnya seperti ini. Nah, ini logonya tuh ditempel di mananya kok cakep banget gitu ya. Berasa banget mahal gitu. Ini ada buat tombol-tombolnya juga berasa mahal, dia kayak bahan-bahan titanium gitu buat pencetan-pencetannya. Di sini ada pedal shift, ini buat regenerative braking. Ngaturnya bisa lebih berat atau lebih ringan gitu. Oke, terus ini udah pasti empuk-empuk semua, kulit ini juga sama semuanya kulit, dan ini ada aksen kayak sebenarnya apa ini, batu atau kayu, atau tapi menurut gua material daur ulang gitu untuk menunjukkan kalau mobil ini juga ramah lingkungan. Termasuk katanya ini jok kulitnya juga ini dari kulit-kulit daur ulang yang nggak sempat dijadiin kerupuk kulit gitu kali ya. Nah tuh ini tuh materialnya tuh enak gitu, dan dia juga ada apa ya namanya nih, ada teksturnya gitu. Terus di bagian tengah konsolnya ini ada tadi tombol-tombol kayak di belakang, terus ini juga ada knop-knop buat muter buat mengoperasikan si head unitnya. Terus ada auto hold. Nah di sini ini buat gearnya juga, buat gear shiftnya dia pakai knop gini, jadi tinggal diputar-putar aja. D, R, dan N juga P-nya tinggal dipencet, klik, udah enak. Di sini ada drive mode, di sini ada buat kamera 360 dan juga sensor parkir. Terus ini ada buat wireless charging, ini ada juga slot-slot USB semua lah. Ini sebenarnya kalau buat kayak gitu-gitu udah umum di mobil-mobil manapun, apalagi untuk mobil mewah seperti ini. Ini buat bukan konsol tengahnya, dia pencet sini tuh. Ini juga cukup dalam, dan ini masih ada soket-soket juga untuk ngecas ya. Dan dia pakai material ludru, memang jadi berkesan mahal. Iyalah mobil mewah ya kan. Nah asiknya lagi, untuk yang versi short wheelbase ini tuh di bagian atapnya ada solar panel, jadi dia bisa kalau siang-siang itu bisa nangkap sinar matahari untuk dikonversi jadi tambahan energi listriknya. Nah begitu dinyalain, karena di sini ada memori ya, jadi setir dan juga joknya itu langsung ke posisi sebelumnya yang kita set. Asik banget nih. Terus yang gue suka itu dari MID-nya memang berasa mahal. Oke lah ini digital, banyak mobil-mobil sekarang juga udah pakai digital, tapi aksennya terus kayak 3D-nya tuh beneran kelihatan mewah banget gitu ya. Nah di bagian kanannya ini ada tombol-tombol juga buat stability control, buat pengaturan kecerahan dari si layar. Ada nih buat rem parkirnya juga di sebelah sini, jadi lu nggak bakal nemuin di bagian tengah nih. Sama buat buka bagasi ya. Ini juga lumayan lebar gitu ya, dan isinya juga dia bisa banyak. Kalau nguliknya nggak bakal selesai sejam 2 jam kayaknya, tapi banyak banget nih. Ada buat radio juga, terus setupnya juga dia semua lengkap. Ada buat vehicle-nya, ada buat EV-nya, semuanya ada di sini, jadi bisa dipantau.
Bahkan untuk pengaturan suspensinya juga ini tinggi rendahnya itu bisa diatur secara elektronik dari head unit ini. Buset, gila, keren banget ya. Terus buat panel AC-nya juga lihat, udah semewah banget gitu, kayak apa ya? Kayak layar konsol game gitu loh. Dan ini bisa dipencet-pencet juga ada fisik-fisiknya sini. Pengaturannya tuh, aduh gila, keren banget ya. Memang dirancang buat kemewahan lah. Bagasinya udah soft opening juga. Nah, kira-kira itulah kalau misalnya di dalam. Untuk posisi duduk sendiri, coba ya kita setel. Nah, ini cukup enak, cukup rendah juga. Tilt dan teleskopiknya juga udah pakai elektrik. Nah, cakep. Dan yang bikin asiknya lagi ini memanjakan driver banget. Karena apa? Karena si joknya ini itu bisa mijit. Yoi nggak? Jadi anti pegal. Oke. Kita cobain kali ya. Kalau ini kan cuma dibahas doang, di review doang. Gue penasaran gimana rasanya nyobain mobil semewah ini yang dipakai buat VIP ya. Ayo kita cobain nih. Oke, sekarang gue udah jalan. Nah, ini Genesis ini tuh dia pakai baterai 87,2 kWh ya. Dia bisa dipakai jalan sejauh sekitar 500 km tergantung gaya berkendaranya kayak gimana. Nah, untuk tenaganya sendiri ini nggak main-main cuy. Jadi dia tuh horsepower-nya itu setara 300, di atas 300 horsepower, dan torsinya 700 Nm. Jadi ketika dipakai tuh, waduh, apalagi mobil listrik ya kan, dia direct gitu ya. Ini kita dari berhenti nih gue cobain untuk bisa nyobain akselerasi kayak gimana. Wow, ngejambak coy. Asik banget. Jadi gini, tadi tuh badan kayak dijambak, tapi tetap berasa lembut gitu, karena mungkin memang ini dirancang untuk sebuah kemewahan gitu. Ini menurut gue jadi nggak ada masalah banget sama performanya, ini mobil enak banget. Nah, gimana dengan handlingnya? Tadi barusan gue pakai di jalanan yang nih kayak sekarang bergelombang tuh, dia kayak di air gitu suspensinya. Nah, kebetulan ini juga dia udah pakai suspensi elektrik juga ya, jadi bisa diatur ketinggiannya secara otomatis. Bahkan kalau misalnya kita di jalan tol lagi kenceng itu di atas 100 km per jam, ini suspensinya turun sendiri, itu buat menunjang kestabilan lagi ya, nambah kestabilannya. Terus kalau misalnya untuk handling ya ini standar sedan sih sebenarnya, dia nggak bakal selincah hatchback gitu-gitu, apalagi ini walaupun dia short wheelbase tetap aja wheelbase-nya panjang, jadi dia bukan mobil yang untuk pecicilan gitu. Udah gitu suspensinya juga kan ini empuk banget ya, jadi memang masih berasa agak mengayun, tapi nggak sampai ekstrim banget kayak misalnya SUV leather frame. Oh jauh, nggak bisa dibandingin sama itulah. Intinya kayak gitu. Secara performa nggak ada masalah gue rasa ya, karena dia beneran melimpah banget sampai 700 Nm gitu ya. Terus jangkauannya juga ya walaupun nggak jauh-jauh banget, tapi 500 km tuh menurut gue udah lebih dari cukup lah gitu. Udah gitu handlingnya juga dia cukup nyaman, makanya kita nggak bisa mengharapkan mobil ini untuk yang ugal-ugalan kayak gitu-gitulah. Walaupun dia ada mode berkendara yang sport, tapi tetap aja ini sebuah mobil yang dirancang untuk kenyamanan. Nah, kira-kira gitu ya. Wih, senang rasanya bisa merasakan jadi VIP ya di mobil ini. Oke, jadi kesimpulannya Genesis memang bener ini mobil yang dirancang untuk sebuah kemewahan ya. Dan rasanya dari semua usungan fitur-fiturnya segala macam, ini mobil yang cukup lengkap, cukup canggih juga gitu. Performanya apalagi menurut gua nggak ada masalah, begitu juga dengan handlingnya ya. Ini enak banget kalau kayak jalan di air kayak gitu ya. Paling kalau misalnya ada yang kurang untuk versi yang short wheelbase ini, gua ngerasa ruang kabin di belakang itu masih kurang luas untuk sebuah orang-orang penting gitu ya. Jadi mereka masih agak kurang nyaman kalau misalnya perjalanan jauh. Tapi kalau misalnya untuk posisi duduk dan lain-lainnya, itu udah nggak terbantahkan lagi lah. Kira-kira kayak gitu. Coba sampein komen-komen, kalau misalnya kalian ada komentar-komentar silakan aja sampein. Sekian dari gua, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua pamit, peace.